warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, yang saya hormati Bapak Satria Fadil Persada selaku dosen pembimbing pada mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, saya Nur Andriana akan mempresentasikan mengenai seminar proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pemasaran melalui Media Sosial dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di kawasan ITS Surabaya. Perlu diketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok atau badan usaha. UMKM juga berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, pencipta pasar baru, dan inovasi, pelaku utama dalam pengembangan ekonomi lokal, serta memiliki kedudukan utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 62.928 unit. Jika dilihat dari banyaknya jumlah UMKM di atas, dalam proses pelaksanaannya, UMKM harus bisa mengikuti arus perkembangan zaman, terutama dalam hal teknologi informasi. Salah satu teknologi informasi yang sedang berkembang pesat dan sangat berpotensi untuk mendorong kinerja UMKM adalah media sosial. Media sosial memiliki potensi menghubungkan banyak orang dan efektif dan efisien. Menurut laman We Are Social Hotsearch 2020, rata-rata transaksi online di Indonesia didominasi oleh media sosial WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, Instagram sebesar 78%, Twitter sebesar 56%, dan pengguna yang mengakses YouTube mencapai 88%. Hal ini membuktikan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam kegiatan pemasaran yang paling efektif dan efisien bagi pebisnis online. Tentu saja, ini menjadi hal yang menarik di tengah gencarnya kegiatan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan mendorong pertumbuhan UMKM. Para pelaku usaha mulai mendapatkan sebuah pengetahuan yang penting dan berguna dalam mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan layanan situs jual beli online. Bahkan, saat ini sosial media tidak hanya sekedar menjadi media promosi, tetapi juga digunakan sebagai alat pemasaran interaktif, pelayanan, membangun komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan, serta sebagai alat untuk menjual dan membeli produk secara online. Nah, selanjutnya, terdapat 5 penelitian terdahulu yang dijadikan jurnal acuan dalam penelitian ini, di mana penelitian teratas oleh Purwidiahantoro, Kristanto, dan Hadi pada tahun 2016 merupakan jurnal yang diadopsi pada penelitian ini. Dan selanjutnya, untuk research gap, pembaharuan dalam penelitian ini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu objek penelitian, ialah media sosial. Yang kedua, subjek penelitian, ialah UMKM kawasan ITS Surabaya. Yang ketiga, kegiatan pemasaran. Pada penelitian ini dibutuhkan 2 jenis data. Yang pertama, data primer, yang terdiri dari 1. Data demografi responden. Yang kedua, karakteristik jenis usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, karakteristik penggunaan media sosial usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, informasi terkait media sosial dan proses pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk mendapatkan data primer ini, penulis melakukan survei menggunakan kuesioner online yang akan diisi langsung oleh responden. Yang kedua, yaitu data sekunder yang berisikan 1. Kondisi industri usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Yang kedua, penetrasi pengguna internet dan penggunaan media sosial di Indonesia. Yang ketiga, rekomendasi perikat media sosial yang sering digunakan. Dan yang keempat adalah interaksi dan engagement pada media sosial usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan saya dapatkan melalui internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk teknik dan analisis pengolahan data, peneliti menggunakan yang pertama, analisis deskriptif yang memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai informasi dari data yang diperoleh. Ada beberapa distribusi frekuensi yang bisa Anda lihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis structural equation modeling atau biasa yang disebut dengan SEM. Nah, di sini untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan program Partial Least Square atau Smart PLS versi 3.0.
PLS partial least square adalah model alternatif dari covariant based SEM. Nah, berikut ialah penjelasan mengenai tahap pengolahan dan analisis data pada penelitian ini. Yang pertama, dilakukannya evaluasi measurement atau yang bisa disebut outer model. Nah, untuk outer model sendiri dapat disebut dengan outer relation atau measurement model, yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator dengan variabel latennya. Nah, untuk melakukan evaluasi ini menggunakan beberapa tools, antara lain yang pertama, convergent validity, yang kedua, discriminant validity, yang ketiga adalah composite reliability. Nah, yang kedua, dilakukannya analisis dengan model struktural atau uji hipotesis atau biasa yang disebut dengan inner model. Nah, pengujian inner model ini merupakan pengembangan model berbasis konsep dari teori dalam rangka menganalisis hubungan antara variabel eksogen dan endogen yang telah dijabarkan dalam kerangka konseptual. Nah, pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji goodness fit model. Nah, tahapan pengujian yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, peneliti membuat hipotesis SEM. Yaitu ada hipotesis pertama, yaitu media sosial berpengaruh positif terhadap sistem pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan ITS Surabaya. Nah, untuk hipotesis yang kedua, media sosial berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan ITS Surabaya. Nah, selanjutnya, peneliti melakukan perhitungan nilai R-square. Lalu yang ketiga, peneliti melakukan perhitungan dengan menggunakan metode goodness fit model. Lalu yang keempat, peneliti melakukan pengujian hipotesis atau yang biasa disebut dengan estimasi koefisien jalur. Nah, untuk yang teknik pengolahan data yang terakhir, peneliti mendefinisikan operasional variabel di mana yang terdiri dari variabel bebas, yaitu peranan media sosial, lalu dan variabel terikat sendiri, kegiatan pemasaran pada UMKM di kawasan ITS Surabaya. Nah, selanjutnya, menuju ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada deskripsi responden. Dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden terdapat 20 responden atau 50% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 20 responden atau 50% berjenis kelamin perempuan. Nah, dengan demikian, responden penelitian ini terbagi rata menurut jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk yang kedua, deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil pengolahan data dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa responden penelitian ini seluruhnya berada pada kisaran usia 19-23 tahun, dengan yang terbanyak adalah responden berusia 20 tahun sebanyak 20 orang atau 50%, diikuti oleh responden berumur 21 tahun sebanyak 11 orang atau 27,5%. Selanjutnya, menuju ke deskripsi responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa karakteristik jenis usaha responden didominasi oleh perdagangan sebanyak 30 dari 40 responden atau sebesar 75%. Diikuti oleh jasa sebanyak 22,5% atau 9 responden dan sisanya di jenis usaha industri. Lalu kita menuju pada deskripsi variabel jawaban responden. Yang pertama, mengenai sosial media, dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa masing-masing jawaban responden terkait item pertanyaan pada variabel sosial media sekitar 4-5 standar deviasi relatif rendah. Artinya, tingkat kesetujuan responden pada item pertanyaan adalah tinggi. Lalu untuk pemasaran dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa masing-masing jawaban responden terkait item pertanyaan pada variabel pemasaran sekitar 4-5 dengan standar deviasi rendah, di mana di sini berartikan bahwa tingkat kesetujuan responden pada item pertanyaan adalah tinggi. Untuk pengembangan sendiri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa masing-masing jawaban responden terkait item pertanyaan pada variabel pengembangan sekitar 4-5 dengan standar deviasi rendah, di mana di sini berartikan bahwa tingkat kesetujuan responden pada item pertanyaan adalah tinggi. Selanjutnya, kita beralih pada metode perhitungan structural equation SEM. Nah, di sini
hasil pengujian model pengukuran evaluasi atau outer model. Yang pertama yaitu convergent validity, dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel di atas, didapatkan bahwa indikator-indikator yang digunakan pada nilai outer loading di atas 0,6. Artinya, indikator tersebut sudah dikatakan valid untuk dilanjutkan ke analisis berikutnya. Nah, berikut ialah hasil olahan algoritma PLS menggunakan Smart PLS 3.0. Dapat dilihat diagramnya. Nah, untuk selanjutnya, kita beralih pada diskriminan validity. Dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa nilai loading faktor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai yang paling besar. Nah, dibanding nilai loading jika dibutuhkan atau jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya, hal ini berarti setiap variabel laten memiliki diskriminan validity yang baik. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut mengenai hasil pengujian Average Extracted Variance atau AVE, di mana pada tabel berikut di atas diketahui bahwa nilai AVE masing-masing variabel sudah di atas 0,5, sehingga nilai AVE pada masing-masing variabel sudah lolos uji dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya. Nah, selanjutnya ialah tabel hasil pengujian Composite, Reliability, dan Cross-Bands Alpha. Pada hasil tabel di atas menunjukkan nilai yang memuaskan. Semua variabel laten telah reliable karena seluruh nilai variabel laten memiliki nilai composite reliability dan Cross-Bands alpha lebih dari sama dengan 0,70. Jika dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan sebagai alat penelitian ini telah andal atau konsisten. Terus selanjutnya kita beralih pada pengujian model struktural atau uji hipotesis yang biasa disebut dengan inner model. Yang pertama yaitu nilai R-square. Untuk tabel nilai R-square dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pada nilai R-square pada di atas untuk variabel pemasaran sebesar 0,155 dan variabel pengembangan sebesar 0,180. Artinya, variabel bebas dalam model yaitu sosial media dapat menjelaskan keragaman variabel pemasaran sebanyak 15,5% dan variabel pengembangan sebesar 18%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak disertakan dalam model. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hasil pengujian hipotesis. Berikut ialah hasil pengujian dari hipotesis yang telah disampaikan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Hal ini dapat disimpulkan yaitu yang pertama. Yang pertama ialah sosial media positif dan signifikan terhadap pemasaran karena nilai p-value sebesar 0,03 di mana nilai ini kurang dari 0,05 yang berartikan semakin banyak penggunaan sosial media secara tepat akan meningkatkan pemasaran produk secara signifikan. Lalu yang kedua, sosial media positif dan signifikan terhadap pemasaran karena p-value bernilai sebesar 0,004 atau kurang dari 0,05 yang artinya semakin banyak penggunaan sosial media secara tepat akan meningkatkan pengembangan bisnis secara signifikan. Berikut ialah diagram hasil bootstrapping dari hasil pengujian penelitian ini. Dapat lihat sebagai berikut. Sekian pembahasan mengenai penelitian saya. Terima kasih atas waktunya yang sebesar-besarnya. Saya Andriana mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan selama ini dan mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.